Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lila dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan amin ya Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan bahasan kita mengenai jual beli salam dan istisna. Sesuai dengan apa yang sudah sempat kita rencanakan minggu kemarin, kita akan memberikan gambaran perbandingan antara dua akad ini. Ya, perbandingan antara kedua akad ini. Kemarin kita sudah bahas cukup panjang lebar, cukup mendalam mengenai akad salam dan juga akad istisna. Nah, dari kedua jenis akad ini ada perbedaan dan persamaan yang memang harus kita pahami sehingga kita paham akad-akad yang kita lakukan ini masuknya kemana, apakah ke salam atau ke istisna. Ya, kalau kita tinjau dari sisi persamaan dulu ya, persamaan. Ya. Persamaannya itu ada pada titik bahwa keduanya merupakan namanya al-bai' al-ma'dum, ya. Apa itu bai' al-ma'dum? Bai' al-ma'dum adalah akad jual beli yang barangnya tidak ada. Jadi baik akad salam maupun akad istisna, keduanya adalah jual beli yang barangnya nggak ada, gitu ya. Jadi barangnya itu ya masih goib, bahasanya kan begitu ya. Maka ini kita sebut adalah akad salam atau akad istisna, akad pesanan atau akad pesanan khusus, gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini akad pesanan dan akad pesanan khusus. Makanya ini kita bedakan. Kenapa? Karena meskipun sama-sama barang yang nggak ada, tapi ada perbedaan mendasar dari keduanya. Persamaannya cuma ini. Kemarin kita sudah bahas, secara akad dia sama seperti akad jual beli biasa. Hanya perbedaannya barangnya nggak ada, gitu ya. Seperti yang awal kita sudah sering kali bahas, yang namanya jual beli hanya ada 4 kemungkinan. Yang pertama ada uang, ada barang. Yang kedua, barangnya di depan, uangnya belakangan. Yang ketiga, uangnya di depan, barangnya belakangan. Nah ini, yang akad salam dan akad istisna adalah akad di mana uangnya di depan, barangnya di belakang. Kalau uangnya di belakang, barangnya di belakang, itu kita sebut nggak ada transaksi, gitu ya. Jadi ini adalah akad di mana uangnya duluan, barangnya belakangan. Kita sebut sebagai jual beli salam atau jual beli istisna. Ya. Di manakah perbedaannya? Nah, ini yang cukup banyak ya. Perbedaannya ini cukup banyak. Untuk persamaan, utama kesamaannya hanya 2 ini. Tapi kalau kita tinjau dari sisi perbedaan, maka kita bisa bagi. Ya, ini supaya mudah saya coba bikin kolom. Gitu ya. Kita bisa bagi. Di sini kita bagi yang salam dan sini yang istisna. Apa perbedaannya? Ya, mudah-mudahan kebaca ya. Jual beli salam ini barangnya nggak ada, tapi barangnya adalah barang yang memang dalam istilahnya adalah barang tertanggung atau barang terhutang, yaitu barang yang ditimbang
atau diukur atau dihitung. Nah, ini jual beli salam. Nah, bedanya di mana? Kalau istisna, ya, bedanya seperti ini. Jadi kalau salam sebenarnya barangnya barang yang ada di pasaran. Barangnya ada, sudah ada wujudnya tapi belum ada ya, belum ada ketika transaksi. Sedangkan istisna ini barangnya memang nggak ada sama sekali. Ini pesanan, kita punya misalnya punya sawahnya belum saatnya panen. Bolehkah orang mesen sudah dalam bentuk beras pada kita? Itu boleh jawabannya, gitu ya. Ini masuknya adalah jual beli salam. Hitungannya tertanggung atau terhutang. Ya. Bolehkah ngasih uang duluan? Boleh. Tapi akadnya adalah ditimbang, ditakar, diukur atau dihitung. Nggak boleh. Pokoknya saya beli yang satu sawah ini belum ada hasilnya, belum diukur, belum ditimbang, belum ditakar, kemudian dibayarin. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia bentuknya terukur, saya beli beras 100 kilo, tapi nanti mesti panen dulu, kan gitu ya. Nah seperti itu boleh. Kenapa? Karena hitungannya si penjual berhutang barang, gitu ya. Nah istisna ini beda. Kalau istisna barangnya memang belum ada, dia dibuat dulu. Contohnya biasanya sering kali dicontohkan adalah penjahit, atau suka dicontohkan tukang kerajinan sepatu kulit, atau pembuat mebel gitu ya. Itu masuknya adalah istisna. Barangnya harus dibuat terlebih dahulu. Sehingga nanti syaratnya adalah berbeda. Kalau ini kan syaratnya memang barangnya barang yang memang memungkinkan ada, mungkin diserahkan. Kalau ini kan barangnya memang belum ada. Ini syaratnya barangnya memang memungkinkan didapat, ini syaratnya barangnya memungkinkan untuk dibuat. Nah, gitu ya. Barangnya memungkinkan untuk dibuat, gitu. Nah, yang kedua, ada yang berbeda. Berbedanya adalah di sini disyaratkan waktu penyerahan. Kenapa? Karena salam itu kan terukur. Uang barangnya ada di pasaran, atau siap dipanen, atau barangnya itu nanti bisa dibeli, atau bisa memang sudah waktunya itu ada, gitu ya. Sehingga dalam jual beli salam itu disyaratkan waktu penyerahan. Karena dia hutang barang, gitu ya. Sehingga barangnya jelas, nanti ketika panen 4 bulan lagi, dia hutang beras 100 kilo, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya dia nanti menjelang Idul Adha, dia punya hutang sapi seberat, nggak mungkin 100 kilo ya. Sapi beratnya berapa ya? 30? 30 kilo gitu ya. Sapi seberat 30. Nggak boleh kemudian menjual kepada sesuatu yang belum pasti. Ini sapinya masih kecil gitu ya, tapi dihargai dengan harga nanti, nggak boleh. Ya, kalau dia mau beli sapi dalam kondisi kecil boleh, gitu. Tapi nanti kan mesti ada kejelasan perawatannya siapa yang biayai, kan begitu ya. Nah beda seperti itu. Ini umum dilakukan oleh orang-orang di zaman dulu, zaman Rasulullah yang jual beli salam ya, itu untuk buah-buahan. Kenapa? Karena kalau nggak seperti ini, namanya nggak dipesan, biasanya habis duluan, gitu ya. Kedua, kadang yang namanya petani ketika itu juga butuh dana, maka salam ini diperbolehkan oleh Rasulullah, gitu ya. Salam ini diperbolehkan oleh Rasulullah. Petaninya terbantu dengan dana, yang butuh barang bisa dikatakan
sudah punya bukan kepastian ya, sudah punya gambaran bahwa dia akan mendapatkan barang nggak kehabisan, kan gitu ya. Nah, maka ini disyaratkan waktu penyerahan. Nah, berbeda dengan istisna, di sini ada namanya waktu pembuatan. Oke. Kenapa beda dia waktu pembuatan? Namanya istisna ini kan istilah kita pesanan khusus ya. Namanya pesanan khusus yang menentukan waktunya ini si pembeli atau si penjual. Sebenarnya yang menentukan waktunya keduanya. Kenapa? Penjual itu menentukan waktu berdasarkan apa yang diinginkan pembeli. Tapi kalau di tengah jalan pembeli kemudian berubah, ada tambahan atau ada pengurangan atau ada perubahan, berubah lagi kan. Nah, namanya pesanan. Lemari sudah jadi setengah. Wah, saya nggak jadi yang satu pintu Pak, ditambahin pintunya biar 2 gitu ya. Ganti lagi kan gitu ya. Gimana mau memenuhi akad penyerahan? Nggak mungkin. Kenapa? Karena gimana pesanan? Yang bisa dijanjikan hanyalah waktu pengerjaan. Oh, kalau seperti ini estimasi sekian Pak, kan begitu. Kalau di tengah jalan ada kemungkinan perubahan, ya berubah lagi estimasinya. Jadi dia bukan janji penyerahan barang. Gitu ya, bukan janji penyerahan barang. Bedanya seperti itu. Nah, yang ketiga, secara akad salam adalah akad yang disebut sebagai akad lazim atau akad yang mengikat. Batalkan ya. Dalam akad salam ini kan sudah jelas ya, barangnya bisa didapatkan karena barangnya barang umum yang bisa ditimbang, ditakar, diukur atau dihitung. Waktu penyerahannya jelas. Maka akadnya itu sudah langsung ikat. Akadnya akad lazim disebutnya ya. Akadnya akad yang mengikat. Tidak boleh penjual main membatalkan atau menyerahkan barangnya kepada orang lain. Barangnya sudah ada. Ah, biarin aja deh. Yang pesan saya jual dulu ke yang lain, ntar saya cariin lagi. Nggak boleh, gitu ya. Wong nanti saya bisa cari lagi, nggak boleh seperti itu. Jadi karena akad ini akad yang mengikat, dia tidak boleh dibatalkan kecuali di pembatalan itu kesepakatan keduanya, kesepakatan antara penjual dan pembeli. Itu. Maka akad salam itu akad yang harus dilaksanakan, akad yang sudah fix tetap. Gitu ya. Akadnya dia sifatnya tetap mengikat. Nah, berbeda dengan istisna, akad istisna ini akadnya disebutnya akad ghair lazim, akad tidak lazim. Artinya tidak mengikat. Nah, karena tidak mengikat, maka dalam akad salam selama barang itu belum jadi, belum selesai, belum dihadirkan kepada pemesan, maka kedua belah pihak itu boleh membatalkan sepihak. Kok kayak begitu? Ya aturannya seperti itu. Ya, jadi aturannya dalam Islam yang namanya akad istisna, ini akad tidak lazim, belum ngikat. Kenapa? Karena realitanya barangnya juga nggak bisa dipastiin keberadaannya, mesti dibuat dulu, kan gitu ya. Sehingga dalam prosesnya memungkinkan salah satu pihak kemudian membatalkan, boleh, selama barang itu belum jadi dan belum dihadirkan. Pesan sepatunya belum jadi, boleh dibatalkan, boleh yang jual batalin, boleh yang beli batalin. Tapi kalau sepatu sudah jadi, sudah ada di depan mata, nggak boleh dibatalin, gitu ya, nggak boleh dibatalin.
Jadi yang namanya akad istisna ini baru sebenarnya real terjadi akad ketika barangnya sudah selesai. Ya, ketika barang sudah selesai, sudah bisa dihadirkan. Nah, inilah baru real terjadi akad. Tapi kenapa kita sebut dia mirip dengan akad salam? Karena tetap duitnya di depan. Kan gitu ya. Duitnya di depan, gitu ya. Tetap ada uang di depan, gitu ya. Nah, ini yang perbedaan terakhir gitu ya. Perbedaan terakhir di mana akad salam dengan akad istisna adalah masalah pembayaran. Ya, masalah seluruh harga harus diserahkan. Ya. Kenapa kita sebut seluruh harga? Kemarin kita bagi dalam akad salam ada yang namanya harga dasar dan jasa gitu ya. Jika dia membutuhkan jasa, maka dalam akad salam seluruh harga harus diserahkan di depan. Nah, dalam akad salam disyaratkan semuanya benar-benar lunas. Itu baru kita sebut salam, gitu ya. Kalau dia dibayar sebagian atau hanya dibayar jasanya saja, barangnya nanti, ya memungkinkan dibayar jasanya saja, barangnya nanti, itu tidak masuk akad salam, gitu ya. Tapi masuknya itu nanti akad ijaroh, gitu ya, akad kerja, karena orangnya hanya dibayar jasanya saja, gitu ya. Jadi dalam akad salam seluruh harga harus diserahkan. Kenapa? Karena ini barangnya sebenarnya tinggal dihutang. Jadi dia sudah mengikat, harganya mengikat, ya. Ini harga nggak mengikat, ya. Istisna ini harga tidak mengikat, akadnya bahkan tidak mengikat. Kenapa? Karena dalam perjalanan memungkinkan terjadinya berbagai penambahan, pengurangan dan perubahan. Kan nggak bisa ditentukan. Ada harga, saya mau bikin kemeja tangan panjang, oh ini bahannya sekian, jasa sekian, atau dikasih bulat utuh deh, total 250.000. Apakah jadi akad? Enggak. Kalau istisna belum jadi akad itu, ya. Kenapa? Karena tidak mengikat. Di tengah jalan, Pak, saya mau ditambahin pakai bordiran emas, nah misalnya begitu ya. Kan nggak mungkin harga yang awal tetap sama. Harga harus ada perubahan. Waktu pengerjaan juga ada perubahan, gitu. Maka dalam akad istisna dia masuknya disebut akad tidak lazim. Akadnya nggak mengikat. Harga bisa berubah, waktu bisa berubah, bahkan kesepakatan juga bisa berubah. Baik berubah kesepakatan maupun berubah dari yang tadinya sepakat jadi nggak sepakat. Kemudian ternyata, wah, saya mau pesan kemeja yang kancingnya 100. Yang penjualnya, Pak, saya nggak sanggup, kita batalin aja. Gitu ya. Misalnya seperti itu. Boleh nggak ada masalah. Gitu ya. Boleh nggak ada masalah. Atau sebaliknya, ketika si pembeli ini pengen punya keinginan, ternyata uangnya nggak cukup atau nggak cocok dengan apa yang sudah sedang dikerjakan, itu juga boleh dibatalkan sepihak, gitu ya. Karena dia akadnya akad tidak lazim, gitu ya, sehingga akad itu belum mengikat, ya. Karena perubahan itu masih memungkinkan untuk terus terjadi. Nah, untuk istisna ini, ya, memang yang umum ini hanya sebagian harga diserahkan, sebagian harga atau uang muka. Nah, gitu ya. Karena tadi kembali lagi ke klausul sebelumnya, dia belum mengikat. Apakah ini jadi pembayaran? Belum juga, gitu ya. Dia belum jadi pembayaran. Kenapa? Karena belum mengikat. Bagaimana statusnya uang mukanya? Nah, ini kan disepakati di awal. Gitu ya, disepakati di awal seperti apa, gitu ya. Karena bisa jadi nanti ada timbul kerugian dari si pembuat dan lain sebagainya, kan gitu ya.
Tapi yang pasti ini yang membedakan itu antara istisna dengan salam. Perbedaan mendasar ada karena pada jenis akadnya yang berbeda. Yang satu akad lazim mengikat, yang satu akad tidak lazim, tidak mengikat. Yang satu barangnya jelas, kan barangnya sudah jelas, bisa kehitung. Beras 100 kilo, mangga 1000 kilo, kan begitu ya. Atau misalnya anggur 1 ton, itu barangnya jelas. Bisa terukur, bisa dihitung gitu ya. Tanah 1 kol gitu, pasir 1 kol, atau misal semen 100 sak. Itu barang yang bisa diukur, bisa dihitung, bisa ditakar. Maka akadnya mengikat. Kalau ini nggak ngikat. Kenapa? Karena hanya bisa memberikan spesifikasi, memberikan gambaran. Yang diinginkan apa sih? Gitu ya. Yang diinginkan apa sih? Barangnya bisa jadi ada perubahan, waktunya bisa jadi ada perubahan, harganya bisa jadi ada perubahan. Itu. Bahkan uang mukanya juga bisa jadi ada perubahan. Jadi memungkinkan semuanya untuk sepanjang pembuatan itu dinegosiasikan. Jadi sepanjang pembuatan ini boleh dinegosiasikan. Meskipun nggak umum juga, tergantung barangnya ya, tergantung barangnya, gitu ya. Kan kita nggak mungkin ya setiap hari misalnya pesan kemeja, tiap hari kita tanya, Pak, kemejanya sudah sampai mana Pak? Pak, kemeja sudah sampai mana Pak? Gitu ya. Tiap 2 jam minta difotoin ya, progresnya kayak apa? Nggak seperti itu juga, gitu ya. Bukan kebiasaannya, gitu. Tapi ada juga misalnya ada orang yang pesen, ini contohnya mohon maaf agak-agak sedikit besar ya. Misalnya punya rumah mau bikin kitchen set, gitu ya. Bikin lemari-lemari, tempat kompor dan lain sebagainya, gitu kan. Itu kan barang istisna kan, masuknya kan. Istisna, kenapa? Karena pesanan khusus. Pesanan khusus. Dananya pasti di awal nggak full. Kenapa? Karena juga belum ketahuan. Pengen yang ngelihat progresnya, ketahuan, oh ini kayak gini, oh ini kurang cocok nih, udah dipasang kok kayaknya nggak sesuai dengan gambar. Dikecilin dikit bisa nggak? Warnanya diganti bisa nggak? Knopnya diganti bisa nggak? Mejanya ditipisin dikit bisa nggak? Kan gitu ya. Memungkinkan ada perubahan penggantian ketika pengerjaan sedang berjalan. Yang otomatis akan berubah waktu pembuatan, berubah harga dan lain sebagainya. Kecuali sudah selesai jadi nggak ada komentar, nggak ada protes, mau nggak mau ya harus diselesaikan akadnya. Tapi selama itu belum sesuai, belum selesai, itu masih ada memungkinkan terjadinya perubahan, gitu ya. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang bisa kita lihat dari akad salam dan akad istisna. Ada persamaan yang nyata, keduanya barangnya belum hadir, belum ada, tapi juga ada perbedaan yang nyata. Sehingga kita harus tahu yang kita lakukan masuknya di sini yang mengikat, nggak boleh sembarangan batalin, atau masuknya di sini yang memungkinkan fleksibel, bahasa gitu ya. Sepanjang jalan memungkinkan terjadi perubahan. Gitu ya. Ya, insyaallah mungkin itu materi kita.